Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Lutfia SPDI, mahasiswa PPG dalam jabatan 42 tahun 2025 di LPTK UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dengan NIM 25301121119. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek kinerja pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMK Yapenas Kelangenan, Kecamatan Kelangenan, Kabupaten Cirebon pada kelas 10 bab 2 dengan materi tentang Syu'abul Iman atau cabang-cabang iman. Demikian perkenalan saya. Sekian, terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum memulai pelajaran, silakan KM berdoa dulu. Ragil. Mari kawan-kawan sebelum belajar berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirli waliwalidayya. Amin. Ibu absen dulu ya. Pika, Dini, Sasa, Tika, Bunga, Hadir. Turyasi, Hadiroh. Fitri, Hadir. Fadli, Budi. Semoga yang sakit dilekas sembuhkan. Amin. Sebelum memulai pelajaran, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semua berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku.
aku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, sesuai kesepakatan kelas, alhamdulillah kalian sudah berangkat tepat waktu. Fitri, kenapa pakainya pramuka? Ada kegiatan pramuka. Oh. Ada yang tahu materi yang kemarin bab 1? Ada yang tahu enggak? Apa? Meraih kesuksesan dengan potensi dalam kebaikan dan etos kerja. Iya, meraih kesuksesan dengan kompetensi dan etos kerja. Kalau kita pengen menjadi orang sukses itu, ya harus belajar yang rajin, sekolah yang rajin untuk meraih kesuksesan. Nah, ada pertanyaan, apa perbuatan baik yang didasari rasa sayang sudah kalian lakukan hari ini? Ada yang tahu enggak? Ada yang tahu? Apa? Menolong, iya. Terus? Berkata jujur. Menolong, berkata jujur itu termasuk perbuatan rasa kasih sayang kepada sesama. Yuk, biar tidak PT, kita ice breaking dulu. Tepuk semangat. Dan hidung semangat. Ulangi, tepuk semangat dan hidung semangat. Nah, tujuan pembelajaran dalam Syu'abul Iman itu kita mampu menganalisis, mempresentasikan, dan meyakini makna serta dalil, macam, dan manfaat dari cabang-cabang keimanan atau Syu'abul Iman. Tujuan utamanya apa? Agar memiliki pemahaman yang utuh tentang iman dan membiasakan diri mengamalkan sikap-sikap positif seperti apa? Disiplin, belajar tepat waktu, jujur, bertanggung jawab. Itu semua sebagai wujud keimanan dalam kehidupan sehari-hari. Terus, apa sih yang kita pelajari hari ini? Nah, mari kita jelajahi perjalanan pemahaman yang akan menguatkan iman dan menginspirasi amal baik dalam kehidupan sehari-hari yang kita lakukan. Apakah cukup seseorang disebut beriman jika hanya percaya dalam hatinya? Cukup, ya. Seseorang dirasa mempunyai harus diwujudkan dalam tindakan yang nyata. Terus, untuk refleksi dirinya, bagaimana cara kita menunjukkan rasa iman di sekolah? Dengan berkata jujur, sholat, terus menaati peraturan yang ada di sekolah. Itu termasuknya Syu'abul Iman atau cabang-cabangnya iman. Terus, apa sih yang kalian tahu tentang iman? Nah, iman bukanlah sekedar kepercayaan yang tersimpan di dalam hati, tapi iman adalah kesatuan yang utuh antara keyakinan, ucapan, dan perbuatan yang saling menguatkan satu sama lain. Hati itu tasdikun bil qalbi. Apa? Membenarkan dan meyakini dengan sepenuh hati. Ini adalah fondasi iman yang paling dalam, tempat keyakinan kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan
qada dan qadar. Yang kedua, lisan, iqranu bil lisan. Mengucapkan dan menyatakan keimanan melalui lisan, yaitu syahadat, zikir, doa, dan ucapan-ucapan yang baik menjadi manifestasi iman yang terdengar. Terus yang ketiga itu perbuatan. Perbuatan amalun bil arkan, mengamalkan dan mewujudkan iman dalam tindakan nyata. Setiap ibadah dan akhlak mulia adalah bukti konkret dari keimanan yang hidup. Nah, dari dimensi ini tidak dapat dipisahkan antara hati, lisan, dan perbuatan itu tidak dapat dipisahkan. Iman yang sempurna adalah harmoni antara keyakinan hati, pengakuan lisan, dan amal perbuatan. Mengenal syu'abul iman. Syu'abul iman itu, syu'ab dalam bahasa berarti cabang-cabang. Iman berarti keyakinan. Jadi syu'abul iman itu sikap, ucapan, dan perbuatan yang menjadi bukti kesempurnaan iman seseorang. Seperti pohon yang memiliki cabang, iman pun memiliki cabang, memiliki berbagai manifestasi dalam kehidupan sehari-hari. Setiap cabang saling menguatkan dan melengkapi, membentuk kepribadian muslim yang utuh dan sempurna. 7 cabang iman menurut hadis sahih mencakup seluruh aspek kehidupan, dari yang paling mulia hingga sederhana. Semua memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, landasan syariat hadis syu'abul iman. Syu'abul iman itu menurut ulama bersumber dari hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya iman itu ada 77 lebih cabang. Yang paling utama adalah ucapan yang kita lakukan, la ilaha illallah. Terus, dan yang paling rendah itu menyingkirkan gangguan dari jalan, dan rasa malu adalah salah satu cabang iman. Cabang tertinggi itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat tauhid adalah puncak dari keimanan, mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cabang terendah menyingkirkan gangguan di jalan. Bahkan perbuatan sederhana ini bernilai ibadah di mata Allah. Rasa malu itu termasuk haya terhadap kemaksiatan, adalah salah satu cabang iman yang mulia. Nah, kalau kita boleh itu termasuk perbuatan yang salah. Kalau pengen bagus berarti syu'abul imannya berarti harus rajin ke sekolah. Terus 3 ranah syu'abul iman. Para ulama mengklasifikasikan 77 cabang dalam 3 ranah utama berdasarkan cara manifestasinya dalam kehidupan seorang muslim. Pertama, ranah hati. Ada 25 cabang berkaitan dengan niat, akidah, keyakinan, batin yang tersimpan dalam kalbu. Kedua, ranah lisan. 7 cabang diekspresikan melalui ucapan, zikir, doa, dan perkataan baik lainnya. Dan yang ketiga, ranah perbuatan. 38 cabang diwujudkan dalam tindakan yang nyata, ibadah, dan akhlak mulia sehari-hari. Nah, nanti ada tugas ya. Ibu kasih nanti kalian bikin kelompok 4 ya. Jadi setiap kelompok itu
Setiap kelompok membuat dari Canva, dan setelah dari Canva jadi PDF ya. Nanti kalian presentasikan satu-satu ya. Nanti Ibu bagikan itunya ya, soalnya. Bikin PPT ya, atau dibuat Canva ininya ya. Pakai HP, bawa HP kan ya. Ini lagi kelompoknya Gil, bikin PPT yang Gil. Nih, ini bahan ajarnya ini. Siap dibikin. Bisa enggak? Gimana? Nah, ini. Tentang apa bikinnya? Sabar dalam ibadah. Nanti dibikin kayak Canva, dibuat berapa slide, berapa lembar ya. Sabar dalam musibah dan ujian. Iya, itu termasuk cabang suatu iman ya. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 2 bikin apa? Berkata yang baik. Tentang apa? Berkata yang baik. Berkata yang baik. Cok dibikin sebagus mungkin ya, yang menarik bikinnya ya. Kelompok 3 bikin apa? Kebersihan lingkungan ya. Di sini ya. Oh, kebersihan lingkungan. Ini LKPD-nya ya. Kebersihan lingkungan. Cok dibikinnya sebagus mungkin. Ragil bikin apa dan teman-temannya? Bahan aja dah. Ya, cok dibikin Ragil. Iya, di HP-nya kemana? Ya. Apa judulnya Ragil bikinnya? Tentang suatu imannya, cara jaga imannya. Lembar dari HP. Ragil kelompok 4 kan tentang apa Ragil? Membantu orang tua di rumah. Membantu orang tua di rumah. Sok Ragil dibikin semenarik mungkin, bikin berapa lembar kayak gitu ya. Nanti kalau udah selesai dipresentasikan di depannya. Kenapa? Oh, bikin judulnya apa? Berkata yang baik. Iya, berkata yang baik. Oke. Teman-teman. Ayo Dita dikelompokin bikin ya. Nah, kita menarik mungkin ya. Ya. Nanti dipresentasikan ya. Siapa aja dipresentasikan. Bisa enggak kelompok 1? Bisa Ibu. Nanti dijadikan. Jangan buru-buru ya bikinnya, santai aja. Yang penting hasilnya bagus dan maksimal.
Sampai mana kelompok 1? Sampai bab 5, Bu. Sampai mana? Tawakal dalam Tawakal dalam prinsip tawakal dalam ujian. nanti dipresentasikan ya. Kelompok 2 sampai mana? Nanti kalau udah selesai dipresentasikan ya. Iya. Kelompok 3 sampai mana? Itu Bu, sampai baru pendahuluan. Baru pendahuluan. Tidak dilanjut lagi. Iya, Bu. Kelompok 4 sampai mana? Membantu ibu memasak. Nanti kalau udah selesai, salah satu presentasikan ya. Nanti di sini deh. Cok, Vika sama siapa? Cok di depan sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan kabar dalam musibah dan ujian. Pengertian musibah, ujian, dan tawakal. Musibah kejadian tidak disebutkan seperti sakit, bencana, perujian, dan lain-lain. Ujian atau bala, cobaan untuk menguji kualitas iman. Tawakal, menyadarkan diri sepenuhnya kepada Allah dalam segala keadaan. Hadis tentang sabar, kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit kekuatan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Tepuk tangan buat kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman kita Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru kami, hari ini kami akan mempresentasikan materi tentang kebersihan lingkungan. Sekian presentasi kami. Sebelum itu kami ada faktor. Jalan-jalan sama Bunda. Jangan lupa berikan. Terima kasih atas perhatiannya and thank you in the next time. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan membantu orang tua di rumah. Mengapa pentingnya membantu orang tua? Tanda bakti sebagai anak, salah satu cara kita menunjukkan kasih sayang kepada orang tua adalah dengan mengelurkan tangan sebagai tangan terima kasih
atas semua kasih sayang dan perhatian mereka. Kita ingin mendukung orang tua kita dan suasana rumah akan membaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 4. Terima kasih. Terima kasih semuanya kelompok 1, 2, 3, dan 4 sudah mempresentasikan mempercantikkan apa yang kalian buat. Dan hasil yang kalian buat itu menarik dan bermanfaat. Kelompok 1 judulnya sabar dalam musibah dan ujian. Ketika kita menghadapi ujian yang Allah berikan, kita selalu sabar dalam menghadapinya. Kita sekolah nggak dikasih sanggup, berarti kan namanya ujian yang Allah berikan. Tapi kita semangat untuk berangkat ke sekolah. Nah, itu artinya sabar dalam menghadapi ujian. Kelompok 2 judulnya apa? Berkata yang baik. Berkata yang baik. Kita berkata yang baik, jujur, sopan santun kepada guru itu merupakan cabang-cabang iman. Ya. Kita ice breaking dulu ya. Tepuk 1, 2, dan 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1, 2, 3. Nah, kalian kan sudah mempresentasikan apa yang kalian bikin. Nah, setelah kalian mempelajari cabang iman, mari kita lakukan muhasabah atau introspeksi diri. Nah, cabang iman mana yang paling menantang untuk kamu terapkan sebagai pelajar? Mengapa cabang tersebut sulit dan apa yang bisa kamu lakukan untuk mengatasinya? Nah, itu pertanyaan refleksinya. Komitmennya nyata adalah apa satu langkah kecil namun konkret yang akan kamu lakukan minggu ini? Mau mengamalkan apa? Salah satu cabang iman, misalnya apa? Jujur. Ya, ada ice breaking lagi tentang tepuk cinta. Tepuk cinta, cinta besar, cinta kecil, cinta semua. Lagi tepuk cinta, cinta besar, cinta kecil, cinta semua. Ya. Ada yang bisa menyimpulkan nggak? Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Kalian bisa menyimpulkan di kertas selembar, ya, direfleksikan dikit, disimpulkan, ya, disimpulkan, ditulis di selembar masing-masing, ya. Pelajaran yang kalian selesai hari ini tuh kalian simpulkan masing-masing, ya. Yang udah dikumpulkan, udah belum? Ya, dikumpulkan ya. Ya, terima kasih. Ya, kalian bisa menyimpulkan materi Syu'abul Iman hari ini. Ya, Syu'abul Iman itu cabang-cabangnya iman, ya, antara hati, perbuatan, dan perkataan. Nanti materi berikutnya itu bab 3 tentang apa? Tentang menjalin hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Ya, itu materi nanti bab 3. Quran dan Nabinya ibu mohon maaf, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam